welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Nani Beta Relimbok. Apa kabar kalian semua? Pasti sehat-sehat saja ya. Oke guys, kali ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya membuat kad ATM di Malaysia. Sementara saya bukan orang tempatan, saya adalah orang asing di negara Malaysia ini ya. Banyak sekali orang yang bertanya kepada saya, "Kak, bagaimana cara untuk membuat kad ATM di Malaysia ini?" Dan yang kedua adalah, "Kak, bagaimana cara untuk membuat kad ATM? Kenapa kakak bisa membuat kad ATM dengan satu nama?" Dan ada juga, bagaimana caranya bisa lolos membuat kad ATM di Malaysia ini? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mereka yang membuat saya untuk membuat video ini ya guys. Jadi pengalaman saya itu, sebelum saya memulai video ini, alangkah baiknya support saya dengan subscribe, like, dan share ke tempat media sosial kalian. Oke guys, ya pertama-tama itu saya memilih ke public bank ya guys. Jadi itu saya pergi ke public bank. Nah, di public bank itu biasanya ya banyak orang yang mengantri untuk suatu hal lah. Sekitar 20 orang sampai 30 orang macam itulah di public bank biasa pagi-pagi ya. Nah, ternyata kebetulan saya datang hanya 3 orang guys. Saya sangat beruntung di situ. Dan kami mengambil nomor tentunya dan menunggu sebentar. Ya, setelah kami menunggu, pihak bank pun datang dan memanggil kami dan bertanya kepada kami. Yang pertama itu adalah apa yang bisa dibantu oleh mereka. Ya, saya mengatakan saya ingin membuat kad ATM bank di Malaysia ini karena saya adalah orang Indonesia menikah dengan orang Malaysia. Nah, di situ dia. Oke. Dan yang kedua, dia menanyakan apa pekerjaan saya di Malaysia ini. Dan saya bingung pekerjaan saya. Dan saya menjawab pun, saya adalah housewife, tidak bekerja. Dan dia pun sangat macam terdiam lah ya, terdiam. Mungkin agak susah mungkin ya kalau housewife membuat kad ATM di Malaysia ini, karena tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan yang didapatkan. Buat apa untuk kad ATM macam itu ya kan. Nah, yang kedua itu, setelah itu suami saya pun ditanya di mana kami bertempat tinggal. Dan suami saya menjawab bla 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 mana-mana ya gitu ya. Dan yang terus dia meminta paspor saya. Ya, dia mengecek paspor saya apakah masih berlaku ataukah rusak ataukah visa saya tidak bisa lagi. Dia mengecek sedetail mungkin dan sampai akhirnya dia melihat semua yang ada di paspor saya tentunya ya. Nah, setelah dia cek, dia masukkan ke bagian komputer ya. Dia cek, dia ketik nama saya dan sebagainya lah ya. Setelah itu dia meminta kad IC suami saya. Dan dia melihat kad IC suami saya. Dan yang ketiga itu dia meminta surat nikah yang terdaftar di GPN, bukan surat dari masjid kah, dari gereja kah, dari mana-mana atau mana lah itu ya. Ya bukan ya, itu yang diminta adalah surat nikah asli yang terdaftar di JPN. Biasanya kalau orang menikah di sini sudah didaftarkan di negara Malaysia tersebut, yaitu pergi ke JPN ya. Nah, kalau tidak ada surat nikah itu memang sangat susah lah ya guys. Kalian kalau membuat surat membuat kad ATM itu kena ada itu, apalagi kalau kalian sudah menikah ataupun kalian bertempat tinggal di Malaysia ini. Nah, kalau kalian lain hal cerita, kalau kalian sudah bekerja di sini sebagai kilang kah, sebagai TKI untuk menjadi pembantu apa segala macam, itu lain hal ya guys. Yang saya tahu yang menikah di sini dengan orang tempatan yang ingin membuat kad ATM, mereka meminta surat asli nikah di JPN didaftarkan ya. Nah, dia minta itu dan mereka mengecek semuanya. Dia cek IC suami saya, surat nikah saya dengan suami, dengan juga paspor saya juga dia cek, dan bla 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 sampai akhirnya dia bertanya banyak soalan yang kami jawab lah ya tentunya. Kalian kalau ingin membuat kad ATM tersebut, kalian harus menjawab sedetail mungkin supaya permintaan kalian di approve sama mereka ya.
Nah, setelah itu ternyata guys, kami menunggu selama 15 menit. Nggak lama juga ya, sebentar aja, 15 menit. Dia mungkin bertanya kepada atasannya, bolehkah saya di approve untuk membuat card ATM. Dan singkat cerita, mereka pun sudah selesai. Kami menunggu 15 menit dan dipanggil kembali. Dan dia menjawabkan kepada kami, saya harus menunggu selama 2 minggu lamanya untuk approve satu card ATM. Wah, di situ sangat membuat saya, apakah boleh lolos untuk membuat card ATM tersebut? Saya pun sampai tak mungkin bisa ini, macam itulah, karena saya tidak ada kerja. Biasanya orang yang bekerja langsung lolos untuk buat card ATM, karena di sini sangat rumit juga ya, nggak ada pekerjaan tapi ingin membuat card ATM untuk apa, penghasilan dari mana, macam itu ya kan. Pasti mereka bertanya macam itu. Mereka pun macam membatasi supaya tidak ada penyalahgunaan lah, maksudnya ya. Biasanya tidak penyalahgunaan uang haram dari mana-mana ya, biasanya macam itu yang saya tahu. Dan setelah itu mereka mengatakan untuk menunggu 2 minggu, dan saya pun oke lah, kita tunggu 2 minggu, saya cakap macam itu kan. Nah, setelah itu kami keluar dari public bank tersebut, dan saya berpikir sejenak, kalau selama 2 minggu pun tidak di-approve, maksudnya saya tidak lolos untuk membuat card ATM. Dan saya berpikir kembali, apa kata saya membuat card ATM di Maybank ataupun CIMB Bank. Ya, kami pergi langsung ke bank lain untuk mencari tahu apakah saya bisa lolos untuk membuat card ATM tersebut. Nah, ternyata kami sampai di bank. Kami mengambil nomor urut juga, kami menunggu sebentar juga ya, agak 10 menit macam itu, karena ramai sangatlah orangnya. Kami menunggu dan kami menulis semua persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat card ATM tersebut. Ya, tibalah saatnya kami dipanggil, dan hal yang pertama yang ditanya kepada saya, apa pekerjaan Anda? Katanya gitu kan. Saya menjawab, saya tidak ada pekerjaan, saya adalah housewife, dan saya menikah dengan orang sini, orang tempatan Malaysia, saya bilang begitu kan. Dan dia menjawab, oh, itu mustahil untuk membuat card ATM di sini, katanya. Kenapa? Why? Macam itu kan. Lepas itu, sebab saya tidak bekerja, macam itu. Jadi kalau saya ingin ingin misalnya lah ya, suami saya di kat luar bekerja dan ingin memberikan transfer uang pada saya untuk bulanan, bagaimana, macam itu kan. Nah, dia pun bla 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 menjawab apa segala macam itu kan. Setelah itu panjang pertanyaan yang sangat membuat saya sedikit geram lah ya, karena banyak kali alasan yang diberikan kepada saya dari CIMB Bank ini ya. Padahal kalau membuat card ATM itu tersebut ya, saya pikir kalau membuat card ATM biasanya tidak terlalu banyak pertanyaan seperti dia. Jadi saya punya agak tidak mau meneruskannya lagi dengan suami, dan akhirnya kami pun keluar dari CIMB Bank. Nah, setelah itu saya pergi pula lagi ke Maybank. Ya, Maybank ini saya sampai dengan dekat Maybank, dan kami dipertanyakan dengan soalan apa pekerjaan saya, suami saya, dan saya tinggal di mana, macam itulah. Sama dengan public bank tadi, di mereka pertanyaannya sama, tapi persyaratannya yang membuat saya sangat macam tuh, yaitu persyaratannya harus membayar sekitar 250 ringgit atau 300 ringgit hari itu ya, saya pun kurang pasti. Pertama ya, dan yang kedua, saya harus memiliki di card ATM itu dengan 2 nama, dengan nama suami dan istri. Jadi sama seperti kawan-kawan saya loh, macam itu. Jadi saya berpikir gini, ya udahlah, buat seperti itu saja, yang penting ada card ATM, pikiran saya lah ya kan. Saya bilang lah sama suami saya macam itu. Dan yang terakhir, setelah dipertanyakan, dicek paspor, IC dan segala macam, karena saya tidak bekerja, mungkin tahap mereka pikir
ternyata mereka tidak mengizinkan saya untuk membuat card ATM di my bank tersebut. Jadinya why? Kenapa saya tidak bisa membuat card ATM? Apakah karena orang asing ataupun karena nggak ada pekerjaan? Ya, itu pertanyaan yang paling besar di benak saya. Ya, setelah itu kami pulang dengan tangan kosong, guys. Nah, setelah tiga bank kami pergi dengan tangan kosong. Hasilnya saya pikir membuat KTM itu sekitar 2 jam boleh, 3 jam siap macam. Ternyata tidak ada hasilnya, guys. Nah, setelah saya pulang ke rumah, di situ saya sekitar pukul 4, guys. Kalian tahu ada panggilan telepon di handphone suami saya. Nah, di handphone suami saya ternyata ada panggilan handphone dari pihak bank. Saya tidak tahu pihak bank mana. Mereka hanya mengatakan apakah benar ini adalah nama saya dalam paspor dan suami saya kan. Ternyata itu adalah dari pihak bank, public bank, guys. Tadi dia katakan tunggu 2 minggu untuk approve kan. Dan ternyata kami hanya sampai petang menunggu dan di approve, guys. Saya sangat terkejut dan senang banget, guys. Puji Tuhan saya bisa membuat card ATM di public bank. Padahal di my bank dan CIMB bank tadi mereka mengatakan saya tidak boleh untuk membuat card ATM. Sampai saya banyak-banyak bertanya sendiri, kenapa, mengapa, macam itu ya kan. Ternyata di public bank ini saya lolos untuk membuat card ATM, guys. Tidak banyak pertanyaan di public bank ini, guys. Jadinya saya sangat senang bisa bekerja sama dengan public bank tersebut. Dan ketika itu saya menanyakan bagaimana esok bisa membuat card ATM tersebut. Ya, besok paginya kami pergi untuk membuat card ATM tersebut. Saya sangat senang, guys. Dan kita menunggu sign semua. Ya, saya menerima 1 card ATM, guys. Saya sangat senang. Itulah pengalaman saya, guys, membuat card ATM di Malaysia ini yang tadinya my bank dengan CIMB menolak saya. Dan ternyata pihak bank yang pertama tadi yang malah menerima saya membuat card ATM. Jadi, guys, di sini intinya, guys, apa saya bilang ya, saya pun tak tahu banyak orang yang bisa buat dekat my bank. Ada juga orang yang bisa dengan CIMB bank, ada juga dengan public bank, Hong Leong bank, dan macam-macam ya, guys. Mungkin menurut rezeki atau keberuntungan ya, guys. Saya pun tak tahu, nasib lah ya, guys. Ya, dan buat teman-teman yang ingin membuat card ATM di Malaysia ini, kalian harus menyediakan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pihak bank. Yang pertama itu paspor asli kalian. Paspor asli kalian itu harus tidak ada masalah ya, guys. Baik itu visa kalian, paspor kalian, nama kalian, semua mesti sama ya, guys. Dengan surat sijil nikah kalian. Pokoknya semuanya itu labelnya kena harus sama, jangan macam lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, IC suami. Kalian harus mempunyai IC suami karena itu akan diminta. Yang ketiga itu kalian harus menyediakan surat sijil nikah asli yang terdaftar di GPN, bukan di gereja ataupun di Indonesia ataupun di mana-mana negara ya, guys. Mereka hanya meminta surat sijil nikah asli yang terdaftar di GPN. Itu yang sangat mereka minta. Nah, dan yang ketiga adalah persyaratan-persyaratan yang mereka ajukan kepada kita harus jawab. Sebenarnya ya, guys, kalau kita tidak bekerja di Malaysia ini dan kebanyakan orang tidak bekerja, ibu rumah tangga, housewife biasanya ya kan, guys, itu sangat rumit untuk membuat card ATM sebenarnya. Mungkin karena sekarang ini udah lumayan boleh diperbolehkan dengan tentunya dengan under suami lah. Guys, terima kasih karena sudah melihat video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih.